Shalom Bapak Ibu Saudara, Minggu 28 Juni 2020 kita akan membahas 1 Tawarik 17-18 serta 1 Raja-Raja pasal 22 sampai 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Saya tak tahu ungkapan tukang jual obat sampai suatu ketika saya melihat di pasar malam seorang penjual obat memakai speaker berbicara dengan bahasa yang sangat meyakinkan disertai demonstrasi kehebatan obatnya yang memukau penonton. Dan dapat ditebak banyak penonton akhirnya membeli obat itu. Saya tak tahu apakah mereka akan kecewa atau tidak setelah sampai di rumah. Konon ada banyak kisah mereka yang membeli dari tukang obat semacam ini akhirnya heran mengapa khasiat obat saat mereka gunakan tak seperti saat didemonstrasikan oleh sang penjual. Dalam hati saya berpikir, masih baik kalau obatnya tak membawa efek apapun, karena obat sembarangan dapat saja membawa efek obat yang buruk bahkan mematikan. Hari ini kita akan membahas tema nabi palsu, memang hebat. Saudara, sebelum masuk ke tema kita, mari kita eksposisi lebih dahulu. Kita mulai dengan raja keempat Yehuda, yakni Raja Yosafat. Kitab Tawarik biasanya tak tertarik membahas kisah Raja Israel, kecuali akhir hidup Raja Ahab yang sangat terkait dengan kisah Yosafat, Raja Israel yang keempat ini. Sebagaimana telah dibahas, ayah Yosafat adalah Raja Asa yang hidup mencari Tuhan sampai ia bersekutu dengan Raja Aram yakni Ben-Hadad pertama tanpa melibatkan Tuhan saat Yehuda diancam oleh Baesa, Raja Israel. Yosafat menjadi Raja Yehuda pada usia 35 tahun. Di tahun keempat, Raja Ahab menjadi Raja Israel. Ia memerintah 25 tahun lamanya di Yerusalem. Nama ibunya adalah Azuba, anak Silhi. Inilah hal yang dilakukan oleh Yosafat, yakni yang pertama reformasi rohani. Yosafat hidup mengikuti jejak Daud mencari Allah ayahnya. Ada penekatan kata ayahnya. Rupanya iman yang dimiliki oleh Raja Asa diwariskan kepada Yosafat ini. Ia menghapuskan pelacuran bakti yang masih tersisa di zaman ayahnya dan juga menyingkirkan berhala dan Baal. Ia menjunjung perintah Tuhan. Ya, bahasa LAI terjemahnya tabahati. Arti aslinya adalah bahasa Ibrani yang menjunjung perintah Tuhan dan hidup menurut firman, tidak seperti orang Israel Utara. Di tahun ketiga, Yosafat mengutus beberapa pejabat negara disertai orang Lewi dan imam. Ya, nama-nama orang Lewi dan imam dan pejabat itu dicatat semuanya di dalam kitab Tawarik ini. Tugas mereka adalah berkeliling ke semua kota di wilayah Yehuda dengan membawa Taurat Tuhan dan memberi pelajaran kepada seluruh rakyat bagaimana hidup sesuai dengan Taurat Tuhan ini. Dan Tuhan mengokohkan kerajaan Yehuda. Semua kerajaan di sekitarnya menjadi gentar dan tidak berani melawan Yehuda. Bahkan orang Filistin memberi upeti emas dan perak. Orang Arab membawa 7.700 domba jantan dan 7.700 kambing jantan sebagai upeti juga. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Wow, ia juga mendapatkan kekayaan dan kemakmuran serta sangat terhormat. Tindakan berikutnya adalah ia memperkuat akan kerajaannya. Secara militer, ia membangun semua kota berkubu di Yehuda, diletakkan tentara-tentara di sana. Juga semua kota di Yehuda dan di Efraim yang sudah direbut oleh ayahnya Asa. Ia tempatkan pasukan pendudukan untuk menjaga wilayah barunya ini. Ia membangun banyak benteng dan kota perbekalan juga. Tentara-tentara yang terlatih berjaga di Yerusalem dan inilah para panglima dan jumlah pasukannya. Panglima Adna 300.000 pasukan tempur. Panglima Yohanan 280.000 tentara. Panglima Amasya bin Zikri ya 200.000 tentara. Panglima Eliada dari suku Benyamin 200.000 pemanah. Dan Panglima Yozabat 180.000 pasukan tempur. Ia juga membangun akan perdagangan dan perniagaan. Ia sempat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir untuk mengambil emas atau berdagang emas yang ada di sana. Namun ide ini batal karena kapal itu pecah di Ezion Geber.
Ahazia, anak Ahab, sempat mengajak kerjasama untuk membangun kapal perdagangan ini, namun Yosafat menolaknya. Dan dalam kebesarannya, lalu Yosafat berbesan dengan Ahab. Pada tahun yang ke-6 pemerintahan Yosafat, Yosafat mengunjungi akan Ahab besannya ini. Ahab menjamu Yosafat dan rombongan dengan pesta besar. Kemudian ia mengajak merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Anda bisa melihat lokasi petanya, saya sudah lampirkan di sana. Nah, saya katakan tadi Yosafat adalah seorang yang mencari Tuhan dan dia orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka Yosafat berkata kepada besannya, Raja Ahab, cari dong seorang nabi untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ahab lalu memanggil 400 nabi. Ya, dan semua nabi-nabi itu berkata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ahab. Ya, maju saja, perang saja, kamu akan menang. Apalagi pemimpinnya Zedekia bin Kenaana. Ia membuat sebuah demonstrasi. Ia bawa tanduk-tanduk besi, lalu kemudian dia gaya seruduk kanan, seruduk kiri. Ya, dia menubuatkan bahwa demikianlah tentara Israel dan bergabung dengan Yehuda ini akan seruduk tentara-tentara Aram dan memporak-porandakan mereka. Namun Yosafat tidak terpengaruh dengan demonstrasi semacam itu. Ia berkata lagi kepada Ahab, emangnya tidak ada nabi lain selain mereka ini? Ahab berkata, masih sih ada satu lagi. Namanya Nabi Mika bin Yimla. Namun orang ini, kata Ahab, tidak pernah membicarakan hal yang enak didengar. Selalu saja bicaranya nyinyir terhadap Raja Ahab. Anda ingat, tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Tuhan. Kalau rajanya baik, tentu akan diberikan support. Kalau raja yang buruk, ketika seorang nabi menegur, bukan nyinyir, tapi sebenarnya adalah koreksi. Namun Ahab tidak mau dikoreksi sehingga dia berkata, saya malas dengan Nabi Mika ini. Yosafat menegur Ahab, nggak boleh bilang gitu kepada Nabi. Engkau harus menghormati akan hamba Tuhan. Dah sekarang panggil sang Nabi Mika ini. Dan kemudian utusan Ahab pun datang menjemput Mika. Sang utusan berbisik dulu kepada Mika sebelum bertemu dengan sang raja. 400 nabi semuanya sudah sepakat untuk mendukung peperangan. Sebaiknya kamu, Nabi Mika, bicara yang sama. Nabi Mika berkata, saya hanya mau bicara apa yang dititipkan Tuhan pada saya. Bukan titipan kamu sebagai utusan. Bukan juga titipan sang raja sekalipun, yakni Ahab. Jadi kemudian Ahab berjumpa dengan kedua raja ini. Dan Mika saya yakin dengan ekspresi agak dengan ekspresi tertentu dia mengatakan ya maju aja ya perang aja. Yosafat paham lalu dia mengatakan coba ngomong yang benar aja. Ahab berkata kamu ngomong yang benar tuh jangan ngomong asal-asalan saja. Dan kemudian Mika berkata kalau kamu maju kamu akan hancur bahkan engkau Ahab akan mati. Ya wah nabi-nabi yang lain protes semuanya ya. Ahab juga berkata tuh kan ya pasti bicaranya jelek-jelek ya. Jangan didengar aja karena dia orang yang bicaranya salah tuh ngomong yang jelek-jelek. Nabi Mika melanjutkan sesungguhnya ya Tuhan semesta alam sudah memberitahu kepada saya bahwa telah diletakkan kata-kata yang terputar balik kepada para nabi-nabi 400 itu. Ya, supaya nanti menghasut kamu masuk peperangan dan Ahab engkau akan mati. Wah, Zedekia marah. Ya, Zedekia bin Kenaana, sang kepala dari para nabi-nabi palsu ini. Dan kemudian dia tampar ya pipinya muka. Wah, gayanya berotoritas sekali. Tentu saja dia didukung oleh 400 orang, didukung oleh sang raja. Ya, dia tampar ya pipi daripada Mika. Dan dia berkata dengan mantapnya, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Dan dengan demikian Ahab memerintahkan Mika untuk dipenjara dengan makanan dan minuman yang serba sedikit. Sambil berkata nanti kalau saya pulang baru kamu boleh dibebaskan. Saudara, perbincangan itu rupanya membuat Yosafat akhirnya maju ikut berperang dengan Ahab. Dan Ahab ketika mau berperang, dia pesan dengan Yosafat. Yosafat, ya nanti kalau perang kamu pakai pakaian raja. Ya, sementara saya menyamar pakai pakaian prajurit.
Ya, rupanya Ahab takut juga dengan apa yang pernah dikatakan oleh si Nabi Mika itu. Walaupun Nabi Mika sudah dipenjarakan, bukan? Jadi dia ingin menyamar. Dan herannya Yosafat mengatakan, oke boleh, dan dia berangkat. Lalu kemudian berdua dengan pasukannya, mereka menyerbu akan Ramot Gilead. Raja Aram saat itu bukan Ben-Hadad yang pertama yang pernah berkoalisi dengan Raja Asa. Sebaliknya namanya adalah Ben-Hadad kedua, yakni adiknya anak daripada Ben-Hadad pertama. Kisah kehidupan daripada Ben-Hadad kedua ini termasuk juga pertempuran melawan Israel. Ternyata tercatat dalam sebuah prasasti, ya. Ada sebuah prasasti yang ditemukan yang mencatat peperangan dengan Israel dan prasasti yang lain yang mencatat bagaimana Ben-Hadad kedua ini memerintah. Nah, kita bersyukur ya karena Tuhan membukakan prasasti-prasasti peninggalan-peninggalan arkeologi yang membuktikan bahwa Alkitab ini bukan mitos, bukan cerita, bukan dongeng, tapi sungguh-sungguh terjadi. Ya, bandingkan dengan banyak kitab-kitab suci yang lain. Seringkali mereka tidak memberikan catatan-catatan peristiwa yang mendetail. Alkitab kita mencatat secara mendetail kisah demi kisah, peristiwa demi peristiwa sejarah, sehingga bahkan para sejarawan sekuler sekalipun mereka masih sering membuka akan kitab suci kita, ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, untuk melihat akan catatan-catatan Alkitab yang menjelaskan bagaimana peristiwa sejarah daripada sebuah peristiwa di masa lalu. Mari kita lanjutkan. Nah, ternyata Ben-Hadad kedua ini sudah memberi perintah kepada para panglima pasukannya. Dia berkata, nanti kalau perang, fokus satu saja. Cari si Raja Israel. Ya, yang lain-lainnya ya perang, tapi fokus satu saja, yakni menyerang Raja Israel. Raja Israelnya siapa? Ahab. Sedang apa? Menyamar. Waduh ya. Jadi begitu pasukan Aram ini maju, dilihat ada orang pakai pakaian raja ya yang sebenarnya adalah Yosafat, langsung mereka serbu ya, para panglimanya mengepung Yosafat. Sampai Yosafat demikian terdesak, lalu Yosafat berseru meminta pertolongan Tuhan Allah semesta alam. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, membujuk ya kalimatnya semacam itu di Alkitab kita. Para panglima ini untuk kemudian mundur daripada menyerang akan Raja Yosafat ini. Ya, salah seorang daripada para panglima perang itu, pada panglima perang Aram berkata, dia mengenali Yosafat. Ini bukan Raja Aram, ini bukan Raja Ahab, ya. Ini ternyata Raja Yosafat. Jadi dengan demikian mereka kemudian mundur dan mereka kemudian melanjutkan peperangan, melepaskan akan Yosafat. Sementara tujuan mereka adalah menyerang Ahab, tapi Ahab tidak terlihat di dalam pertempuran. Namun kalau Tuhan berkehendak, apapun dipakai Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Seorang tentara secara tidak sengaja atau secara sembarangan dia melepaskan akan anak panah. Tentara itu siapa tidak dicatat, ya tentara itu dari pihak mana juga sebenarnya nggak kecatat, hanya sekedar dicatat dia melepaskan akan anak panah. Dan anak panah itu melesat dan ternyata dia turun menembus persis mengenai si Raja Ahab. Kenanya juga persis di sambungan lempengan daripada kostum atau pakaian baju zirah daripada si Raja Ahab ini. Jadi karena disambungan jadi masuk dia. Namun tidak di tempat yang mematikan sehingga hanya berdarah besar, namun tidak mematikan. Ya, Raja Ahab berkata, ayo putar balik, cepat saya mau pulang aja supaya diobati. Namun pertempuran ternyata demikian seru, dia sudah terlanjur ada di tengah medan ya, dan kemudian sementara bertempur lama nggak bisa keluar sampai petang hari Raja Ahab kehabisan darah dan dia mati di kereta perangnya itu. Begitu seorang berteriak, Raja Ahab mati. Maka pasukan Israel dan Yehuda yang memang awalnya juga nggak niat tempur, mereka balik kanan dan pulang ke tempat masing-masing. Dan demikianlah Raja Aram pun juga sama, ya pasukannya juga ditarik mundur. Nah, saudara-saudara, terjadi pula apa yang dinubuatkan melalui Nabi Elia. Kereta dari Raja Ahab yang bersimbah darah itu, ketika dicuci di tepi telaga, ini telaganya juga telaga yang najis ya,
tempat perempuan pelacur mati di sana. Dan darah ini kereta ini ketika dicuci, darah rajanya mengalir itu dijilati oleh anjing. Inilah sesuai dengan nubuatan dari Nabi Elia. Riwayat Ahab selanjutnya sudah tercatat dengan baik di kitab sejarah raja-raja Israel, dan sesudah Ahab mati, Moab memberontak terhadap Israel. Ahab digantikan anaknya Ahasia. Ahasia memerintah pada tahun ke-17 zaman Yosafat. Dia memerintah hanya 2 tahun saja. Ia adalah raja yang jahat di mata Tuhan, hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Nah, ini Ahasia. Ikut ayahnya Ahab yang jahat, pun juga ibunya Isabel. Ya, dan ikut kelakuan dari moyangnya, yakni Yerobeam bin Nebat. Ya, sujud menyembah Baal sehingga menyakitkan akan hati Tuhan. Suatu hari Ahaz jatuh dari jendela kamarnya di istana Samaria sehingga kemudian dia lumpuh. Ia menyuruh utusan ke Baal Zebub, ya, kepada Allah di Ekron untuk meminta petunjuk. Namun Tuhan tahu. Dia utus Nabi Elia mendatangi para utusan itu dan berkata, rajamu akan lumpuh sampai mati. Nah, para utusan ini rupanya nggak mengenali Elia karena jarang bertemu Elia. Jadi ketika ditanya oleh raja, emang siapa yang ketemu engkau? Yaitu pokoknya orang pakai pakaian bulu dengan ikat pinggang kulit. Oh, Elia itu. Lalu Ahasia berkata, ambil pasukan 50 tentara, tangkap Elia yang sudah menubuatkan hal yang buruk sama saya. Namun ketika para tentara ini mendekati akan tempat Elia, dan kemudian dengan pongahnya berkata, raja perintahkan kamu untuk ke istana. Elia berkata, kalau kamu hormati saya, kamu gak akan bicara semacam itu. Dan api dari langit turun menyambar habis, seluruh pasukan itu mati. Ahasia kirim pasukan kedua, 50 tentara juga. Dan kali kedua ini api dari langit kembali turun menyambar mereka. Lalu kirim tentara lagi, 50 orang juga. Dan di kali yang ketiga sang panglima berkata, tolonglah Nabi Elia, berbicaralah baik-baik kepada kami. Dan dengan demikian Elia turun dan berkata, apa yang sudah saya nubuatkan itulah yang akan terjadi. Dan itulah memang Ahasia lumpuh sampai akhir hidupnya dan dia mati. Ahasia tak mempunyai anak laki-laki, maka Yoram adiknya menjadi raja atas Israel. Riwayat Ahasia dan tindakannya tertulis dalam kitab sejarah para raja-raja, dan dengan demikian inilah akhir dari kisah kitab satu raja-raja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita waktunya untuk membahas akan tema kita hari ini. Kita mendapatkan kali ini kisah tentang nabi-nabi yang palsu yang menghasut Raja Ahab. Bahkan akhirnya menghasut pula Ahab menghasut akan Raja Yosafat untuk masuk dalam medan pertempuran. Nah, sifat nabi palsu ini memang hebat. Seperti yang tadi kita gambarkan dengan si tukang jual obat ini. Dia akan berbicara satu sifatnya, lebih meyakinkan. Ya, sales barang jelek tentu butuh gaya membujuk yang lebih besar. Maka gaya bicaranya memukau, demonstrasinya hebat, dan membuat para pendengarnya terkesan. Sifat yang kedua adalah lebih menyenangkan. Dia menyampaikan apa yang enak didengar sesuai maunya pendengar. Pendengar mau sembuh, nih obatnya pasti sembuh. Wah, meyakinkan, pasti sembuh. Artinya apa? Menyenangkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pendengar. Pasti sembuh. Namun ingat, ya, lebih meyakinkan, lebih menyenangkan, tapi juga lebih mematikan. Mengapa? Karena racun yang dikemas dalam botol berlabel obat adalah lebih mematikan daripada racun dikemas dalam botol berlabel racun. Kalau dikatakan pasti sembuh, maka orang dengan mantap meminum. Kalau isinya racun, maka inilah yang namanya mematikan. Hari ini di tengah-tengah umat Tuhan, bukan tidak ada nabi palsu. Dia berbicara lebih meyakinkan. Dia berbicara lebih menyenangkan. Dia mengatakan apapun atas nama Tuhan. Berkata bahkan, wah, roh Tuhan kan ada pada saya. Masakan roh Tuhan ada pindah ke kamu? Ya, seperti si Zedekia bin Kenaanah. Ya, lebih meyakinkan, lebih menyenangkan.
Dan kalau kemudian kata-katanya ditelan, mematikan. Ahab mati karena dia memilih orang-orang yang mau untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya. Ya, tapi Yerobeam ya diselamatkan karena ia berpaut kepada Tuhan. Maka biarlah kita sebagai umat Tuhan memiliki hati yang paham akan Tuhan, sehingga kita bisa membedakan nabi palsu dan nabi yang benar. Nabi yang benar kadang-kadang berbicaranya menyakitkan dan menegur, tapi membuat kita sembuh seperti obat yang pahit yang menyembuhkan. Nabi palsu kadang-kadang berbicara sangat manis dan menyenangkan, tapi membawa kematian. Mari kita berdoa. Kami belajar lagi dari kisah ini bagaimana utusan-utusan Tuhan yang harusnya yang Engkau pakai untuk mengingatkan akan umat Tuhan seringkali dipalsukan oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan tertentu demi memakai nama Tuhan, padahal apa yang disampaikannya tidaklah benar. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kami hati yang paham dan bijaksana untuk boleh membedakan mana yang benar dan yang salah, dan mau untuk mengikuti pengajaran yang benar, nubuatan yang benar, pemahaman firman yang benar, sehingga kami bisa menjadi hidup. Dan kami berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang menyesatkan ini, biar mereka juga diberikan kesempatan untuk menyadari akan situasinya, akan keadaannya, dan dengan demikian mereka diberikan kesempatan untuk boleh kembali kepada pengajaran firman yang benar. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.